warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi aujabat tabayyuna ala kulli muslimin kama qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat Syarhil Quran yang kami cintai, dewan juri yang wajahnya berseri-seri, serta hadirin yang menyaksikan video ini, semoga kita selalu dalam lindungan Sang Ilahi. Dewasa ini, perkembangan media sosial telah mencapai tahapan yang sangat dahsyat dan mencengangkan. Konsekuensinya, hadirin, di satu sisi akan menghadirkan nilai-nilai kebaikan dan mampu mengangkat kualitas hidup manusia ke arah yang lebih baik. Namun di sisi lain, kemajuan media sosial tersebut jika tidak dibingkai dengan nilai-nilai agama justru akan melahirkan kejahatan, kezaliman, kerusakan, degradasi moral, bahkan akan menimbulkan kehancuran bagi suatu umat dan bangsa. Demikian ungkapan Dr. Ibrahim Al-Ubaidi di dalam tulisannya Wasailut Tawasulil Ijtima'i wa Atharuha 'alal Mujtama'. Hadirin, kekhawatiran tersebut kini kian terbukti. CEO Norton Sound Health Corporation Lois Hur mengatakan bahwa lebih dari 50% kejahatan cyber dilakukan melalui platform media sosial. Media sosial, hadirin, secara masif dan aktif telah digunakan untuk melakukan berbagai kejahatan, penipuan dan penculikan, melancarkan perjudian online, pencemaran nama baik dan penyebaran fitnah, hingga, hadirin, transaksi seks. Kehadiran media sosial di satu sisi telah merusak kehidupan individu dan keluarga. Media sosial telah menghancurkan kehidupan bermasyarakat. Bahkan media sosial telah memporak-porandakan tatanan kehidupan beragama dan berbangsa. Merasa prihatin dan khawatir dengan kondisi tersebut, izinkan kami pada kesempatan kali ini untuk menyampaikan sebuah syarahan Al-Quran dengan judul Etika Komunikasi di Media Sosial dalam Perspektif Islam, dengan landasan firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 6 sebagai berikut.
dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, apabila seorang fasik datang kepadamu dengan membawa sebuah berita, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kecerobohan yang pada akhirnya kamu menyesali perbuatan itu. Hadirin, Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsirnya Al-Munir pada jilid ke-6 halaman 125 menjelaskan bahwa ayat tadi secara historis turun berkenaan dengan Al-Walid bin Utbah yang diutus oleh baginda Rasulullah SAW kepada kaum Bani Mustalik untuk mengambil zakat. Mendengar berita tersebut, kaum Bani Mustalik segera bergegas keluar menunggangi kuda-kuda mereka untuk menjemput dan memuliakan Al-Walid bin Utbah. Mendengar hal tersebut, di tengah jalan, hati Al-Walid bin Utbah tiba-tiba gentar dan merasa takut karena menganggap kedatangan mereka adalah untuk membunuhnya karena konflik masa lalu yang pernah terjadi. Lalu beliau kembali kepada Rasulullah SAW seraya berkata, "Ya Rasulullah, innal qauma hammu biqatli wa mana'u sadaqatihim." Wahai Rasulullah, sesungguhnya mereka hendak membunuhku, bahkan enggan mengeluarkan zakat mereka. Mendengar berita itu, Rasulullah SAW marah, lalu mempersiapkan sejumlah pasukan untuk memerangi mereka. Kemudian datanglah salah seorang utusan Bani Mustalik untuk mengklarifikasi seraya berkata, "Ya Rasulullah, sami'na birasulika fakharajna nukrimuhu wa nuaddi ilaihi ma qabilna minas sadaqah." Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami keluar bukan untuk membunuhnya, tapi untuk memuliakannya dan memberikan zakat kepadanya. Kemudian turunlah surah Al-Hujurat ayat 6 tadi. Dengan demikian hadirin yang mulia, ayat tadi secara filosofis merupakan landasan yang sangat esensial dalam menghadapi derasnya informasi yang disebarkan oleh berbagai platform di media sosial, di mana setiap informasi yang kita terima, baik secara langsung maupun melalui media sosial, wajib kita selidiki dan kita teliti kebenarannya. Tidak boleh kita meyakininya, apalagi menyebarluaskannya ke pihak lain sebelum adanya proses tasabbut, tabayyun, dan klarifikasi. Lantas hadirin yang mulia, bagaimana dalam perspektif Islam, orang yang dengan sengaja merekayasa suatu informasi untuk memfitnah dan menjatuhkan pihak tertentu? Maka surah Al-Ahzab ayat 58 adalah jawaban dari persoalan tersebut. Walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal-mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu احتملوا بهتانا
Hadirin, berdasarkan siyaqul ayah, Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib pada jilid ke-25 halaman 183 serta At-Tahrir wa Tanwir pada jilid ke-22 halaman 105 berkesimpulan bahwa kata yu'duna pada ayat tadi adalah menyakiti seseorang secara lisan. Lebih lanjut hadirin, Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya Al-Quranul Azim pada jilid ke-6 halaman 480 menjelaskan bahwa ayat tadi merupakan landasan dan larangan kepada siapapun untuk menisbatkan kepada seseorang sesuatu yang tidak pernah ia kerjakan. Dengan demikian hadirin, ayat tadi secara tegas dan gamblang menjelaskan bahwa merekayasa suatu informasi untuk memfitnah dan menjatuhkan seseorang, kelompok dan suatu institusi demi kepentingan tertentu merupakan kebohongan besar dan dosa yang nyata. Oleh karena itu, Rasulullah SAW berpesan sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Dengan demikian hadirin yang mulia, dari syarahan yang telah kami sampaikan dapat kita ambil kesimpulan bahwa Islam telah meletakkan landasan-landasan etika dalam berkomunikasi baik secara langsung maupun melalui media sosial. Dengan demikian dibutuhkan sikap tadabbur dan tabayyun agar terhindar dari berita hoax, fitnah dan berita bohong lainnya. Demikian yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalam.